Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang kedua via online ya, menggunakan media Zoom. Dan pertemuan kedua hari ini akan kita isi dengan pengantar ke studi Al-Quran. Kalau yang pertama kita sudah menghantarkan tentang kontrak belajar, bagaimana sistem pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pengantar berkenaan dengan ulumul Quran. Jadi yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa ulumul Quran itu merupakan satu istilah ya untuk menunjuk kepada mata ajar. Dan sebagai suatu istilah, ulumul Quran itu merupakan istilah yang baru. Karena sebelumnya ulumul Quran itu hanya berada pada konten atau isi dari pembahasan di beberapa karya tafsir. Dan baru kemudian di abad ke-5 Hijriah itu baru istilah itu muncul dalam satu karya ya, dan disebut dengan ulumul Quran. Kemudian lebih populer lagi di abad ke-9 Hijriah ketika Imam Jalaluddin As-Sayuti itu mengarang satu kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, sejak itu baru istilah ulumul Quran itu dikenal dan populer sebagai suatu istilah tersendiri. Ya, di samping ada beberapa istilah keilmuan seperti ulumul hadis, ulumul fiqh, ulumul tauhid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kawasan kita tentang ulumul Quran itu meliputi beberapa hal ya. Yang pertama nanti terkait dengan originalitas Al-Quran, yaitu bagaimana Quran itu sejak pertama kali dia turun, bagaimana proses turunnya dari Allah ke Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril. Kemudian masuk ke bagaimana Quran itu dibukukan atau dikumpulkan atau dikodifikasi, baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan. Maka nanti akan dibahas tentang bagaimana kodifikasi Al-Quran. Dan setelah itu nanti akan masuk bagaimana Quran itu turun ya, sebab-sebab apa yang melatar belakangi, maka akan menjadi pembahasan asbabun nuzul. Apakah sebab-sebab itu nanti bersifat khusus karena ada pertanyaan, ada peristiwa, atau ada pertikaian, atau sebabnya karena sebab umum saja, yaitu suatu hal yang berkenaan dengan keadaan geografis Arabia dan keadaan masyarakat Arab atau sosiologis Arabia ketika itu. Baru nanti kita akan membahas persoalan kategorisasi, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, ayat-ayat mana yang turun dalam kategori fase Mekah selama kurang lebih 13 tahun, dan nanti masuk kepada ayat-ayat yang dalam kategori Madinah kurang lebih selama Nabi itu menjalankan kerasulan 10 tahun di Madinah, maka total menjadi 23 tahun. Maka Quran itu turun dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau digenapkan menjadi 23 tahun. Setelah itu kemudian kita akan masuk berkenaan dengan apakah di Quran itu ada kategori Makkiyah dan Madaniyah, kemudian bagaimana juga hubungan satu ayat dengan ayat yang lain yang disebut dengan munasabah Al-Quran. Lalu bagaimana dengan pemahaman kita kepada Quran, adakah hal-hal yang kita anggap masih cukup berat dipahami dan dalam kategori ini disebut dengan ayat yang mutasyabih, atau bagaimana pemahaman kita kepada Quran, apakah sudah jelas atau bisa ditangkap dengan sederhana, dengan mudah, yang nanti akan tergolong kepada ayat-ayat yang disebut dengan ayat muhkamat. Karena Quran itu nanti ada yang disebut dengan ayat yang mutasyabihat dan ada ayat yang disebut dengan muhkamat ya. Setelah itu kita akan nanti membahas persoalan tentang bagaimana bacaan terhadap Quran yang disebut dengan qiraat.
akan berkenalan dengan beberapa tokoh qiraat Quran ya, qiraat sawa'ah atau beberapa contoh dari pembacaan Quran. Dan bagaimana hubungan dengan bacaan serta makna atau maksud ayat, adakah perubahan jika dibaca dengan dialek tertentu, apakah berpengaruh kepada makna ya ataukah tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian kita akan berbicara tentang sisi kemujizatan Quran ya, pada aspek apa saja kita melihat Quran memiliki dimensi mujizat dari segi makna dan sekaligus dari segi bahasa Arab itu sendiri. Dan setelah itu kita akan berakhir dengan pembahasan tentang apa yang disebut dengan terjemah, tafsir, dan takwil. Dan nanti akan beberapa karya yang akan kita perkenalkan, baik karya tafsir yang sifatnya lokal untuk karya mufasir dari kalangan bangsa Indonesia, atau karya-karya lain ya yang berbahasa Arab, baik yang klasik maupun yang ditulis pada abad-abad modern. Itu beberapa hal yang mungkin nanti akan kita lanjutkan pembahasannya atau pembicaraannya di perkuliahan kita pada Ulumul Quran pada kesempatan di semester ini ya. Baik,